Sebagai lanjutan acara pelantikan dan pengukuhan susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem se-Kabupaten Blitar bertempat di Hall Kampung Coklat Desa Posorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, pengurus daerah Partai Nasdem kembali mengadakan pelantikan dan pengukuhan susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem se-Kabupaten Blitar pada hari Minggu 21 Maret 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPW Nasdem Jawa Timur Sri Sejekti Sujunadi, Ketua Dewan Pertimbangan DPD Nasdem Kabupaten Blitar Syaifuddin Rohmat, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Blitar sekaligus anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi, dan pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Blitar, serta pengurus DPC Partai Nasdem yang akan dilantik. Pelantikan dan pengukuhan susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem se-Kabupaten Blitar ini diikuti oleh 250 peserta yang terdiri dari 12 DPC pengurus kecamatan, yakni meliputi Talun, Garum, Selopuro, Gandusari, Pelinggi, Kesamben, Doko, Selorejo, Binangun, Wates, Sutojoyan, dan Bagungrejo. Dengan pengukuhan DPC Partai Nasdem di Kabupaten Blitar ini dan dengan jangkauan pengurus yang semakin luas, Partai Nasdem akan menjadi partai yang besar dan baik serta dikenal masyarakat luas dengan visi, misi, dan tujuan pembentukan partai, yaitu gerakan perubahan dan apa itu politik tanpa mahar. Dan Partai Nasdem siap dan optimis dalam menghadapi pemilu 2024 nanti, sehingga diharapkan kedepannya akan semakin banyak kader Partai Nasdem yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Blitar, Provinsi, hingga RI. Berikut liputan ABTV untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Ibu Sri Sejekti Sujunadi atau Bunda Janet selaku Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur. Saya mohon tepuk tangan saya lagi, luar biasa, segera yang kami hormati Romo Yai Syaifuddin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Kabupaten Blitar. Tepuk tangan sekali lagi. Yang kami hormati Bapak Haji Budian selaku Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Kabupaten Blitar. Yang kami hormati Bapak Nur Hadi SPD, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Blitar sekaligus anggota Komisi 9 DPR RI. Tepuk tangan bersama bersama kita. Yang kami hormati Bapak Haji Musna'am selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Blitar periode 2014-2019. Yang kami hormati Ibu Ika Nandiania Ayu Ranti SH MKM selaku anggota DPRD Kabupaten Blitar. Yang kami hormati Bapak Haji Sunarno SD selaku anggota DPRD Kabupaten Blitar. Dan yang dihormati Bapak Ferry Parisis, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Blitar. Karena kita di kesempatan hari ini bisa menyatu bersama dalam agenda pengukuhan pengurus DPC Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem se-Kabupaten Blitar di Kampung Coklat hari ini Minggu 21 Maret 2021 dalam keadaan sehat. Semoga semuanya selalu diberikan sehat juga, murah rezeki, berkah barokah, Allahumma amin. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga kita hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat, berkah barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara berikutnya yakni nyanyikan lagu Indonesia Raya
Kira-kira dengan menyanyikan Manis Partai Nasdem. Berikutnya kita akan menyaksikan bersama sebuah kesenian tradisional Langan Tayub Klasik persembahan sumbangan dari DPC Panggung Rejo. Saya mohon tepuk tangannya untuk Panggung Rejo. Mungkin ditolong kantor Haji Dr. Haji Saifuddin, kantor Haji Dr. Haji Mulyah, kantor Haji Dr. Haji Musnani, kantor Haji Batekan, baikkan Anda, Bapak Haji Sunarto Dr. Solo, Bapak Feri Namsi, mungkin ditolong. Kebersamaan terjaga siapapun di antara kita, saling berbagi peran, wonten ingkang ing tengah pinggir sedaya pun semangat memberikan hiburan. Acara berikutnya sambutan Bapak Haji Saifuddin Rohman MM, Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Nasdem Kabupaten Blitar. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya hanya menyampaikan kesan-kesan ketika awal saya diamati dengan tentang
supaya saya gambarkan Nasdem itu seperti bayi raksasa menakutkan orang, layaknya bayi lahir tidak 4 kilo, tapi Nasdem beratnya sudah 20 kilo. Ini kesan saya selama di Nasdem. Kemudian kesan saya pada kakak-kakak yang ada di kita, bangunlah soliditas yang kuat di antara kita. Soliditas itu modal dasar. Bagaimana kita akan mampu kalau pasukan kita sendiri berangkat. Salahnya para pimpinan lebih bisa memberi kasih sayang kepada rakyat. Insya Allah, kalau yang atas sayang kepada yang bawah hormat kepada yang atas, insya Allah bisa jalan saja. Ini yang pertama. Yang kedua, bangunlah jalan komunikasi positif terhadap teman partai. Walaupun beda, jangan sampai ada hati dendam benci. Partai itu enggak ada yang cukup sendiri. Pasti perlu dengan partai. Tolong walaupun tidak sama menilainya, kita komunikasikan. Di dalam politik, ya kalau bahasanya nggak juga, jangan terlalu dan jangan terlalu. Kalau bisa kita pakai tulisan dan tempatkan di barang kalau tidak memakan. Lebih baik kita tempatkan di tubuh yang bisa. Teman cepat jadi lama dalam politik. Teman cepat jadi lama gampang. Buru-buru awal, buru-buru dan lama pun di dalam politik cepat jadi. Makanya menjauh bangun komunikasi yang baik terhadap teman-teman partai atau anggota yang lain. Insya Allah kajian itu pinter. Saya kalau lintas fraksi itu saya ini berbeda. Itu sendiri bukan saya malah didiskriminasi susah. Alhamdulillah, berarti ada sanggupan depan paling tidak diusahakan. Nah, tepuk tangan. Setuju ke? Setuju ke? Kalau Bunda narjet 19 ya boleh saja lah. Gede kan aku tak 6 tapi kita harapkan lebih itu banyak saja untuk memotivasi teman-teman. Ada nama ya. Jadi mudah-mudahan yakin dan mantap ada di dalam Nasdem. Insya Allah semakin lama Nasdem akan menuju peringkat yang semakin tinggi. Tidak mohon 2 angkatan lagi Nasdem di kancah nasional sudah menjadi 2 besar. Amin. Bila taufik wal hidayah, kira
Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Haji Saifuddin Rohman MM, beliau Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Nasdem Kabupaten Blitar. Bapak, Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati, saya muliakan, pada acara berikutnya sambutan dari Bapak Nur Hadi SPD, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Izin juga sebelum saya menyampaikan sedikit paparan, saya minta didampingi oleh para pengurus DPD Nasdem Kabupaten Blitar, biar Bunda tahu dan kenal, biar pengurus-pengurus DPC kenal wajah-wajah dari pengurus DPD Nasdem Kabupaten Blitar. Mohon untuk pengurus DPD Nasdem Kabupaten Blitar bisa ke atas panggung dan baris di belakang saya, ya, biar kakak-kakak juga merasakan kalau di panggung terus di hadapan Bunda Janet, di hadapan Pak Yai Saifuddin itu rasanya bagaimana. Tapi insya Allah ini semua siap, kakak-kakak ini siap berjuang ya, dengan semangat restorasi menuju 2024 nanti. Apalah daya seorang Nur Hadi, ya, seorang Nur Hadi kalau tanpa panjenengan semua, tanpa pengurus DPD, tanpa pengurus DPC, dan nanti insya Allah kita juga terus bergerilya ke pengurus DPRD, itu kalau saya berjuang di sendiri tidak mampu, karena kakak-kakak lah sebenarnya ujung tombak, garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, yang langsung bisa membuat citra Nasdem itu baik di mata masyarakat. Maka tentu sesuai pesan Ketua Umum kita Bapak Haji Surya Paloh yang selalu menggaungkan politik anti mahar, restorasi, gerakan perubahan, mereka kakak semua, kita setiap hari atau tiada hari tanpa menebar kebaikan, selalu menebar kebaikan agar apa? Agar Nasdem ini makin baik di mata masyarakat kabupaten kita. Tepuk tangan untuk partai. Baik, pada hari ini kakak-kakak yang hadir semua ini adalah dari 12 kecamatan yang terbagi di 3 dapil, dapil 4, dapil 5, dan dapil 6. Dapil 4 itu cukup besar, cukup gemuk dengan memperebutkan 10 kursi. Di situ kakak-kakak bayangkan, dari 10 kursi itu 4 diperoleh oleh Partai Merah, 4 diperoleh Partai Merah, yang 5 baru terbagi untuk partai yang lain. Di sini 2019 kemarin kita Nasdem kosong. Di 10 ini saya menargetkan, karena Bunda tadi secara keseluruhan menargetkan 9 kursi untuk dapil 4. Bismillahirrahmanirrahim, saya targetkan 2 kursi. Siap kakak semua? Kemudian dapil 5. Dapil 5 ini meliputi Ndoko, Kesamben, Sidoarjo, Wingi, memang memperebutkan 8 kursi. Tapi di sini alhamdulillah kita sudah ada incumbent Bunda, ada kakak Anda yang ada di dapil 5 ini memperebutkan 8 kursi, dan ini pun Partai Merah itu mendapatkan 3 kursi. Kita sudah 1 kursi, insya Allah Bismillahirrahmanirrahim 2024 dapil 5 meliputi Ndoko, Kesamben, Sidoarjo, dan Wingi. Karena sudah ada kakak Nanda, kita akan cari calon lagi yang top. Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah bisa 2 kursi. Dapil 6 meliputi Binangun, Pandurrejo, Sutojaya, dan Wates. Ini merupakan dapil yang paling kecil juga, hanya memperebutkan 7 kursi. Sebelumnya ini Nasdem kosong. Insya Allah, hakul yakin, insya Allah pasti 1 kursi. Tepuk tangan. 1 kursi. Kemudian 9 kursi totalnya yang lain dari mana kakak Nur Hadi. Nah, dapil 1 Bakung, Kademangan, Kanigoro, dan Monorejo kemarin sudah saya sampaikan minggu kemarin
kursi karena ada 9 kursi yang diperebutkan. Kemudian Lego Sanang Kulon Blitar ini mohon maaf, Lego Sanang Kulon dan Sanang ini 8 kursi, ini insya Allah 1 kursi. Kemudian yang Monggok Danalu dan Wonodadi ini karena ini kampung saya, ini saya juga pasti akan bertarung habis-habisan di desa Mangan Danalu. Di sini saya lahir, saya harus membesarkan Nasdem di sini. Insya Allah targetnya 2 kursi. Next, berikutnya, ya. Jadi di sini kakak-kakak semua dapil 4 ini sudah ada datanya. Datanya sudah saya pegang. Mana caleg yang sudah jadi dan mana caleg-caleg dari partai lain yang tidak jadi tapi suaranya cukup besar. Ini bisa kita napatilas, kita openi pelan-pelan di desa mana, nanti kita akan ketahuan di tingkat RT dan RW mana. Ini nanti kita akan pertajam perdalam pada rakor dapil maupun nanti rapat koordinasi di tingkat DPC yang akan membahas terkait peta elektoral ya, di masing-masing kecamatan sampai di tingkat desa dan kelurahan. Jadi sekali lagi kakak-kakak DPC, tugas wajibnya tadi sudah disampaikan ya. Yang tugas di atas wajib, yang fardu ain, kakak-kakak apa tugasnya? Cari tepuk tangan untuk kita semua. Berikutnya, next, ya. Jadi di sini data-data jelas nanti terkait strategi, terkait promosi dan lain sebagainya. Nanti insya Allah akan saya sampaikan di rapat dapil. DPC nanti bertahap, DPRT paling lambat 30 Juni 2021. Saya minta tolong kakak DPD dan juga kakak DPC membantu saya untuk segera melengkapi struktur kepengurusan tingkat DPRT, Dewan Pimpinan Ranting Partai Nasdem se-Kabupaten Blitar, di mana 1 desa, 1 kelurahan minimal 55 personil. Minimal 55 personil, dan kita sudah gerilya kemarin sebelum ada PPKM itu 3 kecamatan atau 4 kecamatan sudah terpenuhi meliputi Garung, Sanangkulon, Sanang dan Danalu. Kita masih kurang 18 kecamatan sambil gerilya, sambil kita juga melaksanakan pasar murah, rekrutmen kader melalui KPA, sambil kita mencari orang-orang yang cinta dengan Nasdem, yang serius dengan Nasdem, kita ajak untuk bergabung di struktur kepengurusan DPRD. Berikutnya, rencana untuk pembentukan badan saya yang kita akan sambil jalan, mudah-mudahan di penghujung tahun 2021 nanti bisa selesai. Demikian Bunda apa yang bisa kami paparkan, Pak Yai Saifuddin, Pak Yai Mutia, Kakak Beni. Inilah kami dari pasukan pengurus DPD Nasdem Kabupaten Blitar. Mohon doa restu panjenengan semua, mohon dukungan juga kakak DPC se-Kabupaten Blitar. Bagaimana kita pada tahun 2024 nanti menuju kemenangan Partai Nasdem Kabupaten Blitar. Kita niati ibadah, kita berpolitik yang baik karena kita bersama dengan partai yang baik, partai yang bernama Nasdem. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saya hormati, berikutnya adalah prosesi pengukuhan 12 DPC Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem Kabupaten Blitar oleh Ibu Sri Sadiki Sujunami atau Bu Janet, Ketua DPD Partai Nasdem.
Provinsi Jawa Timur berkenan untuk memasangkan selempang didampingi oleh beliau Bapak Nur Hadi SPD. Sebelum saya mengukuhkan kakak-kakak semua sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem, maka saya ingin bertanya kepada kakak-kakak semua, bersediakah kakak-kakak menjadi pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem? Bersediakah kakak-kakak untuk mengibarkan panji-panji Partai Nasdem yang membawa cita-cita luhur berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi persatuan kesatuan, menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menjunjung dan melaksanakan politik tanpa mahar, gerakan perubahan untuk restorasi Indonesia. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan senantiasa memohon karunia, ridho, perlindungan, dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini saya selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Jawa Timur mengukuhkan kakak-kakak sekalian sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang di Kabupaten Blitar. Yang pertama, DPC Kaul. Yang berikutnya, DPC Garut. Berikutnya DPC Surabaya. Ini juga saya perkenalkan, masa kami ini adalah Kangmas Duta Wisata Kota Blitar. Berikutnya adalah Gandung Sari. Berikutnya adalah DPC ini. DPC Besaben. Berikutnya DPC Bromo, DPC Seworejo, Binangun, DPC Binangun. Berikutnya adalah DPC Wates. Dan berikutnya adalah satu-satu dari sekian ini berasal dari Sukajaya. Berikutnya adalah Pandu Rejo. Berikutnya kita untuk pemukul. Oke, 5 kali sudah. Kepada teman-teman dengan menikmati acara berbeda silakan. Dan yang saya mohon perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Nasdem, Partai Nasdem, Partai Nasdem, bersatu, berjuang, menang. Dan kakak-kakak beliau ini
adalah pendiri Partai Nasdem di Kabupaten Blitar. Bukan cuma ketua Dewan Pertimbangan. Ketua Dewan Pertimbangan itu bisa berganti-ganti, tapi kalau pendiri partai itu catatan sejarah. Tadi Yai, dalam waktu 10 tahun nanti tanggal 11 November 2021 kita akan merayakan ulang tahun yang ke-10. Kakak-kakak, satu ciri dari partai ini adalah tancap gas. Gaspol remblong. Mengapa demikian? Kita memang tidak boleh menyia-nyiakan waktu agar supaya cita-cita berbangsa yang bukan hanya ada ketika negeri ini diproklamasikan oleh proklamator kita Bung Karno dan Bung Hatta, tetapi diperjuangkan dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman ratusan tahun. Negeri ini diperjuangkan kakak-kakak. Dan negeri ini dari awal konsepsi sebagai sebuah negara, konsepnya saja sebagai sebuah negara, dikonsepkan sebagai sebuah negara, sebuah bangsa yang besar, bukan sekedar menjadi bangsa dan negara bagian dari dunia, tetapi dikonsepkan sebagai negara dan bangsa yang besar. Dan itu dari abad ke abad diestafetkan. Wawasan Nusantara berasal dari sebuah sumpah Nusantara. Ketika kemudian para pemuda di abad sekian yang berikutnya memproklamirkan Sumpah Pemuda, pada waktu itu tidak ada sarana telekomunikasi, apalagi seperti kita sekarang ini. HP-nya saja smartphone katanya. HP-nya saja sudah smart, sudah pintar. Zaman dahulu itu bagaimana kita berkomunikasi dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Tetapi kemudian pemuda yang berasal dari bagian-bagian di Nusantara ini memproklamirkan sesuatu yang besar. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kakak-kakak, lagi-lagi konsepsinya besar. Nah, estafet demi estafet itulah yang melahirkan Partai Nasdem. Kita semua yang memakai logo ini di dada kiri kita dekat dengan denyut jantung, sesungguhnya bersiap, bertekad, berjanji akan menerima tongkat estafet itu. Nasdem, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Yai Cikut dan Kakak Nur Hadi, didirikan oleh Bapak Haji Surya Paloh bukan sebagai alat pribadi atau keluarga beliau. Kakak-kakak, kita mengusung 2 kali di Pilpres. Kebetulan yang kita usung orang yang sama. Dan
menjadi Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Presiden Joko Widodo. Bapak Surya Paloh jadi apa? Jadi apa kakak-kakak? Bapak Surya Paloh jadi menteri? Apakah Bapak Surya Paloh jadi menteri? Lah, kok kakak tak bisa langsung jawab? Udah kenal belum sama ketua umum kita? Jadi menteri beliau? Tidak. Beliau punya anak, anaknya cuma satu saja anaknya. Apakah jadi menteri? Tidak. Tetapi beliau mau partai yang didirikan beliau itu menjadi rumah besar kaum pergerakan, memanggil setiap anak negeri, sebanyak-banyaknya anak negeri yang sungguh sayang dan ingin membangun dan ingin merealisasikan dan ingin menjadikan negeri dan bangsa Indonesia sesuai dengan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dan sesuai dengan haknya negeri negara yang kuat, dijaya, bangsa yang kuat, bangsa sejahtera dan adil. Para anggota dewan yang terhormat, ayo Kak Narto, Kak Nanda, ini kan sudah 2 periode semuanya. Kok bisa yang satu nggak kepilih kembali? Dapil neraka Bunda, semua dapil itu dapil neraka. Bagaimana kita menjadikan neraka-neraka itu insaf supaya jadi surga? Kalau sudah jadi anggota dewan nggak kepilih kembali, itu ada pertanyaan besar. Pertanyaan besarnya adalah balik lagi nggak ke konstituen itu? Lah saya menyimak dari tadi Kakak Nur Hadi sekarang sudah jadi anggota dewan, makin banter turun menyapa masyarakat. Ya seperti itu dong anggota dewan. Nah, maka kakak-kakak ketika Kakak Nur Hadi tadi berpesan, tugas kakak adalah mencari calon-calon yang mau jadi anggota dewan. Kakak-kakak, tengoklah mereka yang memang punya kesah, memang punya nawaitu, tapi sekaligus mempunyai keyakinan bahwa Nasdem adalah rumah yang terbaik untuk mengabdi bagi negeri, bagi bangsa. Selamat kakak-kakak, saya ucapkan penghargaan yang sangat luar biasa kepada kakak-kakak sekalian, para ketua DPC yang hari ini baru dikukuhkan bersama dengan kakak-kakak pengurus yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik, selalu membimbing dan melindungi kita, sehingga cita-cita kita berpartai bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi harapan baru, menjadi harapan baru bagi warga bahwa Indonesia akan menjadi negara yang hebat, betul-betul besar, sejahtera, adil dan makmur karena ada Partai Nasdem di dalamnya. Amin. Maaf kalau ada yang kurang-kurang, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Nasdem, Partai Nasdem, Restorasi Indonesia, Partai Nasdem, bersatu, berjuang, menang. Terima kasih. Berikutnya penyerahan berkas jabatan DPC
kepada tim pengajarnya dari proses nanti menjadi SK. Ya, 15 berkas ya, beberapa titik yang diinfokan dari DPD ke DPD nanti berkenan untuk proses menjadi surat keputusan. Sudah paripurna, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas segala perhatian, kebersamaan, keikhlasan dan doanya. Partai Nasdem Gerakan Perubahan, Partai Nasdem Restorasi Indonesia, Partai Nasdem Bersatu Berjuang Menang. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita dapat di Blitar. Saya luar biasa sekali hari ini pengukuhan dilakukan gedung yang megah ini dan luar biasa, dan ini hampir penuh ya. Ini menunjukkan bahwa, dan ini belum seluruh kecamatan, ini separuh karena separuhnya lagi sudah yang lalu. Ini menunjukkan bahwa Partai Nasdem di Kabupaten Blitar ini makin dipercaya karena kakak-kakak pengurus ini tentu saja kalau tidak percaya kepada Partai Nasdem, tidak mungkin toh mau menjadi pengurus, betul Mbak? Jadi syukur alhamdulillah bahwa perkembangan Partai Nasdem di bawah kepemimpinan Kakak Nur Hadi dan pengurus-pengurus DPD dengan Dewan Pertimbangan Kiai Haji Saifuddin Rahman dan Dewan Pakar Kakak Mukhtar ya. Itu menunjukkan bahwa Partai Nasdem insya Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim siap untuk menghadapi pemilu 2024. Ya, harapannya adalah bahwa masyarakat makin mengenal Partai Nasdem karena sekarang pengurusnya kan sudah meluas ya, sehingga pengurus ini bisa bercerita tentang mengapa partai ini didirikan dan seterusnya, gerakan perubahan yang diusung itu apa, politik tanpa mahar itu apa, begitu ya kan. Itu sehingga masyarakat menjadi makin paham terhadap Partai Nasdem, dan insya Allah nanti di 2024 makin banyak kader-kader Partai Nasdem yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Blitar maupun di Provinsi Jawa Timur mewakili Kabupaten Blitar, dan di RI Kakak Nur Hadi akan punya teman begitu ya, sehingga makin banyak kebaikan yang bisa kita bawa ke Kabupaten Blitar.
Ya, saya bersyukur pengukuhan DPC yang tahap kedua 12 DPC ya di Dapil 4, 5, 6 ini dihadiri langsung oleh Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur. Ini menjadi suntikan semangat yang luar biasa bagi kami bahwa beliau di tengah kesibukannya yang saat ini sedang melakukan rakorwil di beberapa provinsi di seluruh Indonesia, beliau masih menyempatkan waktu untuk Kabupaten Blitar. Jadi ada perhatian khusus untuk kita. Ini membuat kami akan semakin semangat berkobar-kobar menuju insya Allah kemenangan 2024. Ya, DPC yang sudah dikukuhkan, ya seperti yang saya paparkan tadi, tugas-tugasnya adalah minimal bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Ya. Dan pesan dari Bunda Janet, jangan melakukan perbuatan yang tidak disukai masyarakat. Ini 2 poin itu saja. Dan ada satu hal kewajiban yang saya minta tolong kepada pengurus DPC adalah mencari figur-figur yang potensial untuk menjadi calon legislatif atau calon anggota DPRD Kabupaten Blitar nanti untuk persiapan pemilu 2024.